Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Amanah dari Prodi Psikologi Islam semester 5. Nah, di sini saya akan menjadi tester bagi teman-teman sekalian yang akan melaksanakan tes, yaitu perlu diketahui juga kita akan melaksanakan tes IST, di mana tes ini berguna untuk mengukur kecerdasan atau intelijensi teman-teman. Nah, dalam tes IST terdiri dari 9 subtes. Nah, dari masing-masing subtes memiliki lembar soal yang berbeda-beda serta petunjuknya yang beda dan waktunya masing-masing. Nah, perlu diketahui juga bahwa teman-teman hanya boleh membuka lembar soal dan mengerjakannya sesuai perintah atau petunjuk dari tester, dan kemudian setelah waktu diucapkan berhenti oleh tester, maka teman-teman sekalian harus menaruh alat tulis dan juga lembar soal yang telah teman-teman kerjakan. Nah, diharapkan juga teman-teman mengerjakan tes ini dengan serius, sungguh-sungguh dan juga teliti, karena waktu di sini memiliki batas waktu sendiri-sendiri. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai subtes bagian 1, 2, dan 3. Pertama, subtes 1. Berikut saya akan membacakan petunjuk dan contohnya. Nah, teman-teman yang belum memahami atau kurang tahu atau bingung boleh menanyakan petunjuk dan beberapa hal yang diperlukan atau penting kepada tester. Nah, langsung saja saya akan membacakan petunjuk dan contoh untuk kelompok soal yang pertama atau 1. Nah, dari kelompok soal pertama terdiri dari 20 soal, nomor 1 hingga 20. Nah, teman-teman bisa lihat dulu ya di halaman lembar soal yang telah tester berikan di meja masing-masing. Silakan dibuka pada halaman 3. Nah, di kelompok soal ini tester akan memberikan waktu tertentu kepada para peserta, di mana dari segi soal-soal nomor 1 hingga 20 terdiri atas kalimat-kalimat, di mana pada setiap kalimat 1 kata hilang dan disediakan 5 kata pilihan sebagai penggantinya. Jadi dari kelompok 1 ini ada sebuah kalimat, satu kalimat, di mana ada satu kata yang hilang dan kita harus mencari kalimat yang tepat untuk mengisi kalimat tersebut dari 5 kata yang telah disediakan oleh soal. Pilihlah satu kata yang tepat yang dapat menyempurnakan kalimat itu. Contohnya dari papan tulis di sini. Oke, contoh soalnya yang pertama yaitu seekor kuda mempunyai kesamaan terbanyak dengan seekor. Nah, berarti di kalimat ini kita membutuhkan sebuah jawaban satu pilihan kata yang tepat dengan seekor kuda. Hewan apakah yang sama dengan seekor kuda? Kita perlu baca yang pertama, A, yaitu kucing, bajing, keledai, lembu, dan anjing. Nah, dari kucing, bajing, keledai, lembu, dan anjing, manakah yang paling tepat? Manakah yang paling sesuai dengan persamaan dari kuda? Nah, tentu kita akan memilih keledai. Kenapa? Karena dari segi makanannya dan juga perkembangbiakannya itu sama antara keledai dan juga kuda. Maka jawaban yang tepat ialah C, keledai. Dan peserta dari soal nomor 1, huruf C harus dicoret. Maka di belakang soal nomor 1 ada pilihan A, B, C, D. Kita harus memilih satu, kemudian kita coret satu kali saja seperti ini. Nah, kemudian jika ingin mengganti sebuah jawaban, maka kita juga perlu mencoret sesuai dengan ketentuan dari lembar soal. Misalnya kita hanya mencoret dengan satu garis atau 2 garis saja, seperti itu. Nah, selanjutnya apakah ada yang ditanyakan atau sudah dipahami semuanya? Oke, teman-teman sudah paham dan sudah mengerti. Silakan bersiap-siap untuk mengerjakan kelompok soal tes nomor 1 atau subtes nomor 1. Nah, apabila sudah siap, maka silakan untuk mengerjakan tes dimulai dari sekarang. Oke, bagi teman-teman yang perlu ingatkan lagi ya, dalam mengerjakan tes itu teman-teman harus mengerjakan dengan teliti dan sungguh-sungguh, harus fokus. Tidak usah mengobrol apalagi melihat jawaban dari teman, karena
waktu yang disediakan cukup singkat. Oke, sudah selesai waktunya. Teman-teman diharapkan menaruh alat tulis dan juga lembar soal dan menutup kembali lembar soal itu. Kemudian silakan lembar jawaban dibalik dan kemudian akan dikumpul oleh tester. Nah, sudah selesai teman-teman. Bagaimana soalnya? Apakah mudah atau sulit? Nah, sudah ya. Selanjutnya kita akan lanjut ke ke petunjuk soal kelompok 2. Kenapa? Karena waktu yang disediakan untuk 9 subtes itu hanya singkat setiap subtes. Jadi kita perlu melanjutkan. Nah, peraturannya sama seperti dari kelompok soal pertama. Kita harus mengerjakan sesuai petunjuk dari tester, dan tester akan memberikan waktu tertentu yang sesuai dengan batas waktu dari tes ini. Nah, dari kelompok soal 2 petunjuknya bagaimana? Saya akan jelaskan, silakan dibuka lembar soalnya pada halaman 7. Di kelompok soal nomor 2, soal-soal itu dari nomor 21 hingga 40 di halaman 5 ya, maaf. Nah, di sini ditentukan 5 kata, ada 5 kata. Nah, pada 4 dari 5 kata itu terdapat suatu kesamaan, berarti ada 5 kata. Nah, 4 kata itu sama, ada 1 yang berbeda. Carilah kata kelima yang tidak memiliki kesamaan dengan 4 kata itu. Nah, contoh soalnya di sini ada kata meja, kursi, burung, lemari, dan tempat tidur. Nah, cari dari 5 kata ini yang tidak memiliki kesamaan atau berbeda, yaitu meja, kursi. Meja, kursi kata benda atau benda, lemari benda, tempat tidur juga benda. Sedangkan burung merupakan hewan atau makhluk hidup. Jadi jawaban yang perlu kita pilih setelah nomor 2, soal nomor 2 adalah C, yaitu burung. Nah, jika teman-teman atau peserta ingin mengganti jawaban, maka juga perlu menggunakan membuat coretan atau garis sebagai gantinya. Nah, jika sudah dipahami, oh ya, ada satu soal lagi contohnya. Di situ dituliskan contoh, ada 5 kata yaitu duduk, berbaring, berdiri, berjalan, dan berjongkok. Nah, pada A, B, C, D, E, pada A, B, C, dan E, orang dalam keadaan tidak bergerak. Sedangkan D dalam keadaan bergerak, yaitu berjalan. Mana yang tidak sesuai atau tidak sama? Tentu jawabannya yaitu D, berjalan. Maka di belakang soal ada pilihan A, B, C, D, maka kita sebagai peserta memilih jawaban paling tepat, yaitu mencoret huruf D. Nah, jika ingin menggantinya, maka tinggal mencoret jawaban yang telah dipilih dengan jawaban lain dengan 2 garis sejajar. Selanjutnya sudah dipahami, maka teman-teman sebentar lagi kita akan memulai kelompok soal kedua. Sudah siap? Tidak ada yang ditanyakan? Maka teman-teman silahkan mulai mengerjakan tes dengan teliti, jujur, dan bersungguh-sungguh. Oke, waktu selesai. Silahkan taruh alat tulis teman-teman dan juga lembar soal silahkan ditutup, serta balik lembar jawaban kalian yang akan dikumpulkan oleh tester. Tunggu berapa saat. Nah, oke. Setelah selesai, kita lanjut ke subtes ketiga ya teman-teman. Nah, petunjuk dan soal untuk kelompok soal nomor 3. Soal-soal di sini juga terdiri dari 20 soal, nomor 41 hingga 60, ada di halaman 7. Teman-teman bisa buka halaman itu, jangan halaman soalnya ya, tapi halaman petunjuknya saja. Nah, saya akan jelaskan dari pertama. Ditentukan 3 kata, ada 3 kata. Antara kata pertama dan kedua itu memiliki suatu hubungan tertentu. Nah, kata ketiga juga memiliki hubungan kata keempat. Jadi kita hanya ada 3 kata dan kita suruh mencari 1 kata lagi dari 5 pilihan kata yang sesuai dengan pasangan nomor 3. Nah, cari kata itu. Contoh soalnya. Nah, contoh soal 3. Hutan berhubungan dengan pohon, sedangkan tembok berhubungan dengan apa? Disediakan 5 kata. Batu bata,
rumah, semen, putih, dan juga jinjing. Kita harus menentukan satu kata yang paling tepat atau berhubungan. Hutan, di dalam hutan itu terdapat banyak pohon. Nah, sedangkan tembok terdiri dari apa? Tentu terdiri dari batu bata. Tentu jawabannya A. Berarti kita setelah nomor 3 huruf di belakangnya kita memilih salah satu yang paling tepat, yaitu A. Karena tembok terdiri dari batu-batu. Contoh berikutnya yaitu ada kata gelap berhubungan dengan terang atau berlawanan dengan terang, dan basah berlawanan dengan apa? A. Hujan, B. Hari, C. Lembab, D. Angin, E. Kering. Nah, gelap berlawanan dengan terang, sedangkan basah tentu dengan kering. Berarti jawabannya adalah E. Kita harus menyoret huruf E sebagai pilihan atau jawaban yang tepat. Nah, apakah teman-teman sudah dapat memahami soal petunjuk dari soal yang telah saya bacakan atau saya paparkan? Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan sebelum tes kita mulai. Sudah dipahami? Jika sudah dipahami, maka silakan teman-teman siap-siap untuk membuka soal dan bacaannya. Nah, oke, silakan teman-teman sudah boleh mengerjakan tes kelompok soal 3. Silakan dikerjakan. Oke, ingat ya, kerjakan soal dengan teliti dan cermat agar jawabannya juga memuaskan. Sudah? Waktu teman-teman untuk mengerjakan telah selesai. Silakan taruh alat tulis dan juga tutup soal kalian, dan taruh di depan meja lembar soal yang telah kalian kerjakan. Ingat ya, lembar soal tidak boleh dicoret-coret. Oke? Nah, terima kasih teman-teman untuk atensinya. Saya sebagai tester di sini pamit undur diri dan akan dilanjutkan oleh tester selanjutnya yang akan menjelaskan mengenai sub item 4 dan 9 atau petunjuk dan contoh soalnya kepada teman-teman sekalian. Saya undur diri apabila terdapat salah kata dan juga ada kata yang tidak dipahami juga, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman semua atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Abdul Salam Reoni, akan menampingi teman-teman dalam mengerjakan subtes keempat dan subtes kelima. Subtes keempat ini bertujuan untuk mengukur kemampuan abstraksi individu. Dalam pengerjaannya, teman-teman memerlukan waktu selama 8 menit untuk mengerjakan 19 unit soal. Tulislah perkataan tersebut pada lembar jawaban di belakang nomor yang sesuai. Contohnya seperti ini. Ada dua kata, yaitu ayam dan itik. Perkataan yang meliputi kedua kata ayam dan itik itu apa? Yaitu burung. Maka jawabannya adalah burung. Oleh karena itu, pada lembar jawaban di belakang contoh, teman-teman harus menulis burung. Karena burung adalah perkataan yang meliputi kedua kata ayam dan itik. Kemudian untuk contoh yang nomor 2 itu sama. Di sini ada dua kata, yaitu gaun dan celana. Perkataan yang meliputi gaun dan celana itu apa? Yaitu pakaian. Karena pakaian adalah perkataan yang meliputi kedua kata gaun dan celana. Nah, sebelum pengerjaan subtes keempat ini dimulai, apakah teman-teman ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, maka pengerjaan subtes keempat ini akan kita mulai dari sekarang. Baik, berhubung subtes keempat waktunya sudah habis, kita akan melanjutkan subtes kelima. Pada subtes kelima ini, teman-teman diberikan waktu selama
10 menit untuk mengerjakan 19 unit soal. Dan juga saya akan memberikan contoh yang sudah saya tuliskan di papan tulis. Sebatang pensil harganya Rp25. Berapakah harga 3 batang? Cara mengerjakannya yaitu Rp25 dikali 3 batang. Itu sama dengan 25 dikali 3, yaitu 75. Kemudian pada lembar jawaban dituliskan angka 1 sampai 9 dan 0. Cara menjawabnya adalah 25 dikali 3, yaitu 75. Teman-teman bisa mencoret angka 7 dan 5. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila teman-teman ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Jika tidak ada, maka subtes kelima akan kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Ayub Abidin, NIM 206. Di sini saya akan menjadi tester dari Anda. Tetapi sebelum pengetesan kita mulai, maka saya akan memberikan contoh terlebih dahulu pada halaman 13. Jadi pada persoalan berikut akan diberikan deretan angka. Setiap deretan tersusun menurut suatu aturan yang tertentu dan dapat dilanjutkan menurut aturan itu. Seperti yang dapat Anda lihat pada lembar yang ada pada Anda. Carilah setiap deretan angket berikutnya dan coretlah jawaban saudara pada lembar jawaban di belakang nomor soal yang sesuai. Jadi di sini ada contoh pada 06, yaitu 24, 6, 8, 10, 12, dan 14. Pada deretan ini, angka berikutnya selalu didapat jika angka di depannya ditambah dengan 2. Maka jawabannya ialah 16. Seperti ini, 2 ditambah 2 menjadi 4. Jadi 14 ditambah 2 menjadi 16. Maka jawabannya adalah 16. Oleh sebab itu, pada lembar jawaban di belakangnya, maka di lembar belakangnya yang harus dicoret adalah pada angka 1 dan 6. Contoh berikutnya yaitu terdapat angka 9, 7, 10, 8, 11, 9, dan 12. Pada deretan ini selalu berganti-ganti, harusnya dikurangi dengan 2 dan setelah itu ditambah dengan 3. Jawaban contoh ini adalah 10. Maka dari itu angka 1 dan angka 0 seharusnya yang dicoret. Jadi pada angka-angka ini selalu bergonta-ganti, yang seharusnya dikurangi dengan 2 dan setelah itu ditambah dengan 3. Seperti 9 ke 7, maka dikurangi 2. 9 dikurangi 2 menjadi 7. Kemudian 10 dikurangi 8 10 dikurangi 2 menjadi 8. 11 dikurangi 2 menjadi 9. Seterusnya yaitu ditambah dengan 3 ditambah dengan 3, 9 ditambah dengan 12, 9 ditambah 3 menjadi 12, dan selanjutnya 12 ditambah dengan 12 dikurangi 2. Seperti itu, jawabannya adalah 10. Dan kadang-kadang pada beberapa soal harus pula dikalikan atau dibagi, karena pada angka-angka ini selalu berubah-ubah seperti itu. Dan silahkan mengerjakan.
dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pada halaman 3. Sebelum Anda mengerjakan, saya berikan contohnya terlebih dahulu. Soal-soal terdiri atas kalimat-kalimat. Jadi berbeda dengan sebelumnya yang angka-angka, sekarang atas kalimat-kalimat atau terdiri dari kalimat-kalimat. Pada setiap kalimat satu kata hilang dan disediakan 5 kata pilihan sebagai penggantinya, dan pilihlah kata yang tepat untuk menyempurnakan kalimat tersebut. Contohnya seperti seekor kuda mempunyai kesamaan terbanyak dengan seekor. Jawaban yang benar ialah C. Dari pilihan-pilihan antara kucing, bajing, atau bajing itu tupai, keledai, lembu atau sapi, dan juga anjing. Maka jawaban yang benar adalah C. Keledai. Oleh karena itu, pada lembar jawaban di belakang contoh 01, huruf C yang dicoret. Yang harus dicoret adalah huruf C. Jawabannya ialah C. Keledai, karena keledai mempunyai kesamaan paling banyak dengan kuda. Selanjutnya yaitu contoh berikutnya. Lawannya kata harapan ialah A. Ada duka, B. Putus asa, C. Sengsara, dan C. Cinta, dan E. Benci. Jawabannya ialah B. Putus asa. Maka pada lembar berikutnya yang harus dicoret adalah yang B, yaitu putus asa. Karena apa? Putus asa menjadi kebalikan dari harapan, seperti itu. Terima kasih, semoga dapat dipahami. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Angger Slamet Sukmajati. Untuk siang ini saya akan memandu saudara untuk menjalani tes psikologi. Tes yang akan saudara jalani pada kesempatan kali ini adalah tes IST, yang dimana ada 9 subtes. Namun untuk yang akan saya jelaskan saat ini yaitu subtes bagian 8 dan 9, yang dimana pada subtes 8 itu bertujuan untuk mengungkap kemampuan analisis saudara terhadap daya bayang ruang. Sedangkan untuk subtes yang ke-9 itu bertujuan untuk mengungkap kemampuan daya ingat saudara masing-masing. Maka dari itu, dalam pengerjaan tesnya nanti akan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bahwa tes ini itu berbatas waktu. Jadi mohon diperhatikan batas waktu yang akan dijalani nanti. Sebelum dimulai tes, mohon saudara praktikan instruksi yang akan saya berikan. Silahkan bertanya ketika tes belum dimulai setelah instruksi diberikan. Kemudian jika ada soal yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan sebelum tes dimulai. Baik, langsung saja. Untuk subtes yang ke-8, untuk petunjuk dan contoh untuk kelompok soal 8. Untuk batas waktunya yaitu saudara diminta untuk mengerjakan selama 9 menit. Untuk soal pada subtes 8 ini terdiri dari 137 sampai 156 gambar, yang dimana pada setiap gambar terdapat 1 dari 5 pilihan kubus yang memiliki tanda yang sama dengan kubus yang terdapat pada soal, yang dimana kubus tersebut itu bisa Anda putar maupun digulingkan.
yang dimana sesuai dengan imajinasi saudara. Baik, di sini sudah ada contoh, bisa Anda lihat. Di sini ada contoh soal yang dimana terdapat 5 pilihan jawaban yang dalam 5 jawaban tersebut ada 1 jawaban yang sama dengan contoh soal tersebut. Kita lihat bahwa contoh soal di depan itu ada titik bawah sebelah kiri, lalu di atas ada 4 persegi hitam dan putih, lalu di sebelah kanan itu ada garis miring itu segitiga putih, berwarna putih dan hitam. Lalu perlu Anda perhatikan bahwa tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa gambar tersebut itu dapat Anda putar maupun digulingkan. Bisa Anda lihat, jika kita gambar ini kita putar ke kanan 2 kali, kita gunakan itu imajinasi. Putar ke kanan 2 kali, lalu guling ke depan 1 kali, maka bisa kita lihat jawaban kelima ini menuju ke jawaban yang E, yang dimana itu hasilnya kotak persegi kotak 4 ini ada di depan dan titik sebelah kanan itu ada di atas, lalu di sampingnya itu ada garis silang. Itu mungkin itu untuk yang subtes, contoh subtes ke-8. Lanjut untuk subtes yang ke-9. Pada subtes yang ke-9 ini silahkan saudara hafalkan kategori kata beserta subkategorinya di lembar yang sudah disediakan. Saya berikan waktu 3 menit, silahkan dimulai dari sekarang. Setelah saudara sudah menghafal selama 3 menit, silahkan saudara kerjakan setelah saya memberikan instruksi. Mohon diperhatikan instruksi yang akan saya berikan. Pada lembar ini terdapat sejumlah pertanyaan mengenai kata-kata yang telah saudara hafalkan tadi. Coretlah jawaban saudara pada lembar jawaban di belakang nomor soal yang sesuai. Mungkin cukup itu yang bisa saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.